Assalamualaikum sahabat surga. Welcome back to our channel bersama teman surga. Sahabat, kalian sadar gak sih kalau perilaku remaja milenial sekarang cenderung selfish alias egois, mentingin diri sendiri? Bukannya sembarang nuduh nih, hanya saja kalau dilihat tingkah laku dan polanya remaja sekarang lebih nyaman ngurusin diri sendiri daripada mikirin orang lain. Lebih peduli dengan penampilannya ketimbang mikirin kondisi orang. Apalagi kalau dia itu gak ada hubungan keluarga, auto lo gue deh alias lo gue en. Guys, selfish atau egois itu adalah sikap acuh terhadap kondisi orang lain, kurang empati sama penderitaan orang. Padahal Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Harusnya manusia itu berperan sebagaimana fungsi penciptaannya, ya kan? Saling melindungi dan memperhatikan satu sama lain, bukannya malah nafsi-nafsi. Saling mengingatkan kepada teman kalau menutup aurat itu wajib misalnya. Aktivitas pacaran itu dilarang dalam Islam, menjauhi lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Tentunya selalu saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Malahan nih, kita bisa jadi udah nyalain kodrat penciptaan sebagai makhluk sosial loh kalau seandainya punya sikap egois seperti itu. Nah loh, terus kenapa ya justru hal-hal seperti ini luput dari penglihatan kita? Banyak orang gak tahu, bahkan gak mau tahu kalau seandainya sikap seperti ini tuh sangat berbahaya. Juga, kenapa sih hal seperti ini tuh terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Ya, fenomena cueknya kaum muslimin terhadap sesama muslim yang lain tidak lagi bertegur atau menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah keburukan. Juga ketidakpekaan mereka terhadap kondisi kaum muslim yang dijajah seperti di Palestina, Suriah, Uighur, itu dikarenakan telah tumbuh suburnya paham nasionalisme atau kebangsaan. Inilah yang menjadikan kita cuek serta antipati terhadap muslim di belahan bumi lain. Merasa, ya kan itu urusan mereka, urusan negaranya, bukannya urusan kita di sini. Yang penting kita hidup tenang, nyaman, gak usah usik urusan orang. Yang ada gara-gara ikut campur, kita pun jadi berabe urusannya. Wah, kalau udah punya pemikiran begini, udah bahaya nih guys. Tidak dipungkiri, kita memang terlahir di Indonesia. Kita boleh kok bersikap bangga jadi masyarakat Indonesia. Ada tapinya nih, tetap ya, kebanggaan itu gak boleh ditaruh di atas rasa persaudaraan sesama muslim tentunya. Karena ukhuwah Islam itu gak mengenal warna kulit, kebangsaan atau bahasa, tapi diikat oleh satu ikatan, yaitu akidah yang satu. Itulah Islam. Kalau kita bangga sama kebangsaan kita, tapi malah melupakan ukhuwah sesama muslim, nah itu kita bisa dicap jadi orang yang selfish alias egois. Rasulullah dan para sahabat aja saling perhatian satu sama lain. Padahal para sahabat berasal dari suku, strata sosial, dan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi tetap tidak melunturkan sifat kasih sayang satu sama lain. Seharusnya sebagai pemuda Islam, kita bisa berkaca sama kehidupan Rasulullah dan para sahabat. So, ketika Allah menganugerahkan kita kehidupan yang aman, nyaman, lantas jangan menjadikan diri kita terlena dan terjebak dalam zona nyaman ini. Ingat ya guys, Rasulullah mengibaratkan kita sebagai satu tubuh. Kalau satu aja bagian tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh akan kena imbasnya. Sama juga halnya dengan kaum muslimin, kita ini ibarat satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Satu aja bagian dari kaum muslimin ditindas, maka itu jadi tanggung jawab kita bersama nolongin saudara-saudara kita. Jelas ya guys? Jadi, ketika saudara-saudara muslim kita ditindas, diambil haknya di depan kita atau jauh dari jangkauan kita, tetap itu menjadi urusan kita sebagai saudara seiman untuk menolongnya. Seperti misalnya Rohingya, Muslim Uighur, Palestina, Suriah, dan negeri-negeri Islam lainnya. Itu bukan saja urusan mereka, tapi juga menjadi urusan kita dan tidak seharusnya kita bersikap acuh terhadap mereka, karena derita mereka, derita kita juga. Lantas, bagaimana sih caranya agar kita nggak selfish? Ya guys, pertama-tama itu kita harus terus belajar Islam, tentunya belajar Islam kafah dengan rutin dan istiqomah, sehingga insya Allah dengan begitu kita akan paham bagaimana mulianya ukhuwah di dalam Islam.
Kemudian, ikut dalam barisan dakwah. Tentunya dakwah yang mendatangkan perubahan, yaitu dakwah pemikiran dan pemahaman Islam ya sob. Karena secara tidak langsung dengan dakwah inilah yang akan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Uighur, Rohingya, atau negeri muslim lainnya. Karena hanya dengan dakwah lah guys, umat Islam itu akan sadar betapa pentingnya kita terlibat dalam berjuang untuk kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Dengan dakwah juga, kita mengundang pertolongan Allah untuk menggerakkan orang-orang yang punya kekuasaan untuk menolong saudara-saudara kita yang tengah dizolimi oleh musuh Islam. So, say no to selfish yang hanya mikirin enak sendiri aja dan saatnya aktif ngaji serta ikut berkontribusi dalam menggapai perubahan hakiki dengan kembalinya kemenangan Islam. Allahu Akbar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share seluas-luasnya di media sosial kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.